Kalau menurut Om Kamal dari sisi Rata suka masalahnya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan gue Glenn di Road Daddy 36 Channel. Teman-teman, hari ini alhamdulillah gue berkesempatan lagi main ke bengkel Kafka. Ketemu lagi dengan Om Kamal. Om, apa kabar Om? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. gue bisa ke sini lagi udah. Ya alhamdulillah, gue seneng bisa ngebantu lagi teman-teman untuk memberikan informasi mengenai Motuba Om ya. Motuba 90. Jadi kali ini gue mau ngebahas salah satu Motuba bersama Om Kamal ya. Salah satu Motuba yang cukup populer di tahunnya, tapi sekarang kok kayaknya malah kurang populer ya Om ya. Kurang populer. Yaitu Corona Absolute, Toyota Corona Absolute dan Toyota Corona Exalon. Itu kisaran tahun berapa Om? Exalon itu 89 ya, 89. Mulainya sih dari 88, 89 sampai 92. Sampai 92. 93-nya keluar Absolut. Ya. Absolut sampai 97 kalau nggak salah. 97. Nah, itu ya, jadi Om Kamal udah kasih sedikit kisi-kisinya mengenai Corona Exalon dan Corona Absolut. Jadi hari ini Om Kamal akan coba mengupas Om ya, mungkin perbedaannya, perawatannya gimana gitu. Jadi langsung aja Om Kamal. Oke. Corona Exalon itu yang 88 sampai 92 ya Om ya. Dia ada dua tipe mesin, ada dua tipe transmisi juga. Nah, jadi yang satu Corona Exalon 1600, mesinnya sama persis dengan Corolla Twin Cam. Oke, dia cuman ada satu pilihan transmisi atau manual. Nah, kalau yang satu laginya dia Corona Exalon yang 2000 cc. Nah, yang 2000 cc itu ada dua pilihan transmisi antara manual dan otomatis. Itu. Terus kalau dari segi bodi sih nggak terlalu beda jauh ya antara yang 16 sama yang 2000 cc-nya gitu. Cuman apa namanya? Bedanya di mesin. Beda di mesin. Ya, perbedaannya di mesin. Dan transmisi tadi Om ya. Transmisinya. Kalau yang Corona Absolute-nya, Corona Absolute sama 2000 cc dan 1600. Nah, yang 1600-nya itu mesinnya sama dengan Grid Corolla. Grid Corolla yang 1600-nya. Sama juga kalau yang varian 1600 itu nggak ada yang Matic setahu gua. Gue belum pernah nemu soalnya 1600 yang Matic. Adanya manual doang. Kalau yang 2000 kode mesin 3S dia ada yang Maticnya. Ya. Berarti memang gini Om ya, Toyota itu pada saat itu memang apa namanya? Ya kita kalau ngebahas umpamanya balik lagi kayak misalnya Grid Corolla atau Corolla Twin Cam ya, kita pernah bahas. Dia memang hanya perbedaan apa, maksudnya customer tuh diberikan perbedaan di varian mesin aja Om. Iya, rata-rata kebanyakan di varian mesin ya. Perbedaannya di varian mesin aja. Kalau bodi sih nggak terlalu beda, yang mencolok enggak ya. Oh gitu ya. Banyak bedanya di mesin aja. Tapi untuk semua varian itu tuh udah dilengkapi power steering belum Om? Udah. Semua Corona. Semuanya udah. Jadi udah power steering, udah electric mirror, udah power window, udah ada semua. Central lock juga. Berarti memang ini kan kita kalau membicarakan Toyota Corona ini, dia trimnya di atas Toyota Corolla Om ya? Iya, dia versi bukan eksklusif sih, apa ya, versi lebih bagusnya lah. Lebih bagus karena kalau ngelihat dari kompartemen yang ada di dashboard itu, antara Corolla dan Corona tuh lebih bagus Corona. Kalau Corona kan pakai pencetan-pencetan, kalau Corolla kan masih geser-geser. Nah, kalau Corona kan semi digital lah. Jadi pencetan-pencetan dia lebih bagus sih dilihatnya. Terus dari joknya juga bahannya lebih bagus gitu. Dari joknya bahannya lebih kelihatan looks lebih daripada versi Corollanya. Mungkin dia nyiptain Corona
untuk versi yang elegannya, Corolla untuk versi yang sportinya. Dan orang juga banyak yang bilang katanya Corona itu dulunya di tahun-tahun ya masih awal-awal 2000 ya. Itu katanya Om bos-bos Jepang. Ya, mungkin makanya yang kayak gitu karena dia memang versi lebih elegan lah. Lebih elegan. Ya, makanya kan badannya gede, besar gitu. Dibarengin dengan cc juga yang lumayan besar gitu. Dipakainya cukup nyaman, Om. Iya, nyaman banget. Nyaman sih. Iya. Karena gue juga pernah pakai yang 2000 cc itu kalau nggak salah tahun 94 deh. Nyaman banget. Terus selanjutnya gini ya. Oh ya, kalau Corona ini berarti kalau nanti mungkin ada teman-teman yang berminat dengan Corona, di compare-nya jangan dengan Honda Civic berarti Om ya. Berarti Accord ya ketemunya ya. Iya, sama Accord ya. Kalau yang untuk Exalonnya Accord Maestro ya musuhnya. Maestro ya. Kalau yang Absolute ketemunya Cielo. Berarti nanti teman-teman jadi kalau misalnya ada yang berminat dengan Corona ya di compare dengan Honda Accord ya, jangan di compare dengan Civic karena nanti nggak ketemu. Iya. Terus ini juga Om, kalau menurut Om Kamal dari sisi perawatannya sebenarnya ribet nggak Om? Kalau dibilang ribet sih sebenarnya enggak ya Om ya. Enggak ya. Sebenarnya tuh enggak. Yang penting si mekaniknya tuh hafal dengan karakter mesin Corona itu seperti apa gitu karakternya, karena kan dia tidak sesimpel Corolla memang juga. Gitu ya. Corolla agak lebih simpel, Corona agak lebih sedikit lebih ribet daripada Corolla. Tapi bukan berarti ribet itu nggak bisa ditanganin, enggak juga. Enggak juga gitu. Jadi tergantung dari si mekanik juga gitu. Iya, kalau misalnya dia memang biasa megang mobil itu pasti tahulah kelemahannya apa, penanganannya harus seperti apa. Soalnya begini kan yang tadi pembukaan gue di awal gue bilang Corona itu saat ini tidak begitu populer Om. Iya, karena harganya jauh. Orang banyak takut sama CC Om. Boros. 2000, iya betul sekali. Tapi kalau kenyataannya gimana Om? Kenyataannya emang boros Om. Emang boros. Ya kalau kita bandingkannya dengan Corollanya yang CC-nya jauh lebih kecil, ya memang dia lebih boros. Tapi kan ya boros itu juga kan dibarengin dengan kenyamanan. Benar. Gitu. Jadi kalau misalnya butuh nyaman, ambil Corona, oke lah. Tapi kalau buat daily use, pakai muter-muter setiap hari ya kerasa juga ngisi bensinnya. Gitu ya. Tapi itu masih support Pertalite nggak sih sebenarnya? Bensin murah. Support lah. Karena kan dulunya juga dia pakai RON 88. Iya. Jadi jangan takut juga ya kalau mau masih support. Harganya murah Om. Murah banget. Kadang-kadang ada yang kondisi udah siap pakai, paling cuma dipajak yang kalah. Itu masih yang di bawah 30 loh. Iya. Kalau gue kemarin sempat scroll. Ya kalau rajin scroll di marketplace sih pasti nemu aja lah yang murah-murah, pasti nemu. Tapi kalau misalnya yang lihatnya yang proper, yang semuanya kondisi bagus, mobilnya bagus, ya pasti 40 lewat lah harganya. Iya sih, benar-benar. Karena ya kalau mobil tua itu kan kondisi menentukan harga. Iya, benar-benar. Bisa dibilang juga pasarannya gelap deh. Sebenarnya kondisinya Iya. Gue juga mau nanya ini Om, kan Corona itu kan ada dua varian mesinnya Om. Ada yang 2000 dan 1600. Tadi Om Kamal bilang 1600. Kalau di Exalonnya mirip dengan Corolla Twin Cam. Ya. Kalau yang di Absolute-nya mirip dengan Grid. Nah, itu lebih konsumsi bahan bakarnya sama nggak Om dengan Corolla Om? Dengan mesin yang sama tuh? Maksudnya Corona Exalon dengan mesin 16 dibandingkan dengan Corolla Twin Cam mesin 16 sama karena badannya nggak beda jauh. Ini yang Exalon dengan Twin Cam. Iya, kalau yang Absolute mungkin kalah di badan. Agak lebih borosnya tuh kalah di badan yang ukurannya besar karena kan Grid Corolla sama Absolute Corona jauh. Iya jauh. Badannya bedanya jauh. Tapi kalau Corona Exalon sama Corolla Twin Cam sama, badannya nggak beda jauh. Cuman beda agak tebal-tebal dikit. Tapi kalau kita lihat dimensinya, so-so lah. Berarti memang pengaruh ya dari ukuran bodi. Iya dong, jelas ngaruh banget. Ngaruh banget Om. Kan gini Om, kalau misalnya kita compare Corona Absolute 1600 dengan Corona Absolute yang 2000 cc nih Om, ya kan? Gue pernah dengar ada pendapat gini, Om Kamal setuju nggak nih? Gue jadi pernah ada pendapat gini teman-teman.
kalau misalnya lu pakai Corona Absolut 1.600 dan 2.000, gue bisa jamin lebih irit yang 2.000. Loh kenapa? Gue tanya gitu. Karena dia dengan mesin besar, tenaganya pun besar. Otomatis dia butuh makannya nggak terlalu banyak. Tapi ketika lu dengan tenaga kecil, ya kan, dan lu gotong bodi yang besar, lu otomatis butuh makan asupan lebih banyak, otomatis bensin lebih boros. Nah itu gimana pendapat itu? Gue setuju untuk pemakaian dalam kota, luar kota. Luar kota. Kalau luar kota, mobil-mobil cc besar itu kalau kita kecepatan konstan anggap 100 gitu ya, cenderung lebih irit daripada mobil-mobil yang cc kecil. Oh iya. Pemakaian luar kota ya. Tapi kalau dalam kota kan banyak stop and go. Iya. Nah stop and go itu yang mengakibatkan bensin itu terasa banget borosnya. Iya. Gitu. Karena gue pribadi juga kan sering pakai mobil-mobil yang cc-nya besar kan. 2000, 2500, 3000, 3500 gitu. Nah, kalau gue pakai dalam kota tuh ya kerasa banget Om Glenn. Gitu, bensinnya tuh kerasa banget. Tapi kalau gue pakainya luar kota cenderung lebih irit. Gue ingat Om. Jadi berapa hari yang lalu gue sempat teleponan sama abangnya Om Kamal nih, Om Elbi ada sedikit sharing cerita. Beliau pakai Camry itu yang 2400 kalau nggak salah. Itu cerita ke Tegal sampai 1:17 kalau nggak salah ya. Jadi tapi ke luar kotanya, di dalam kotanya jomplang. Iya banget, iya karena itu dia yang tadi gue bilang, karena badannya kan besar, dibarengin dengan cc yang besar. Tapi kita di tol anggap kecepatan 100, RPM di bawah 2000. Kalau mobil cc besar, tapi kalau mobil cc kecil kan kecepatan 100 itu kayak gue waktu itu pakai Picanto. Gue lari 100 tuh RPM hampir 3000 Om. Kan yang nentuin bensin itu jadi lebih boros atau lebih irit kan putaran mesin kan. Putaran mesin ya kita ngelihatnya dari RPM kan. Nah, si rotasi mesinnya itu lebih besar atau lebih sedikit, semakin kecil rotasi mesinnya, otomatis konsumsi bahan bakarnya semakin sedikit. Benar. Gitu. Jadi sebenarnya irit borosnya itu balik lagi ke kaki kita sih. Iya benar. Gitu. Karena kan kalau misalnya kita pakai anggap Camry 2400 cc, kita pakai luar kota tapi larinya 200 ya sama aja boros-boros juga gitu. Iya benar. Jadi hitungan irit atau enggaknya sih sebenarnya balik lagi ke kitanya balik lagi ke kitanya. Kalau kitanya bisa nahan nafsu buat kecepatan yang nggak tinggi, kita ngincer jalan santai, efisiensi bahan bakar biar terpenuhi, ya ditahan RPM itu jangan sampai lebih dari 2000 RPM. Kan kalau pakai mobil cc kecil 2000 RPM paling lari berapa Om? Benar. Kan gitu. Gue pakai Picanto waktu itu lari 2000 RPM paling 70, 80. Iya, diklaksonin orang di belakang. Iya, kalau jalan tolnya kosong sih cuek-cuek aja ya. Benar. Berarti kalau kita bicara Corona Absolut nih Om, kenapa di tahun-tahun ini ya, 2020-an ke atas ya, itu kan kurang populer dibandingkan dengan adiknya si Corolla gitu ya. Nah, kalau buat istilahnya ngebuka mindset teman-teman yang mungkin masih berpikiran Corona ini tidak ideal atau tidak worth it, kalau menurut Om Kamal untuk harian dan untuk first car Om? Menurut gue sih layak, cuman itu si owner ini nanti kalau dia mau beli udah menentukan pilihan, misalnya gue mau ambil Absolut nih, dia udah prepare gitu bahwa konsumsi BBM dalam kota anggap 18 lah. Terus dari segi spare partnya, untuk beberapa spare part harganya agak lumayan mahal, tapi bukan yang mahal banget ya. Jomplang sih ya. Cuman kalau kita nge-compare-nya ke grid Corolla, dia lebih mahal. Jauh nggak? Kayaknya sih enggak kalau jauh. Cuman ada juga beberapa spare part yang kita agak kesulitan nyari di toko terdekat. Oke. Karena kan Corolla, kalau Corolla kan populasinya banyak banget. Bener itu. Ya kan, jadi si toko juga stok spare part masih oke. Benar. Tapi kalau kayak Corona kan populasinya sedikit. Iya. Otomatis ya kita mesti ngandelin belanja di e-commerce. Iya benar. Paling make sure aja ke sellernya untuk spare part begini, atau kalau misalnya lu rajin, lu langsung samperin tokonya, misalnya posisinya di Jakarta, ya lu langsung datang ke Jakarta kalau nggak terlalu jauh gitu kan. Oke. Jadi paling lebih ke kayak gitu aja sih Om. Gitu. Sebenarnya kalau pakai Motuba itu rata-rata ya kita lebih bersahabat dengan e-commerce sih. Iya sih. Mau tidak mau Om. Mau tidak mau kita bersahabat dengan e-commerce, dan biasanya kalau Motuba mau jenis apapun mobilnya pasti ada forum. Iya, pasti ada forum kan, mau itu di Facebook, atau di Instagram, atau forum di WhatsApp, atau klubnya. Nah, biasanya tuh di klub itu
suka ada Jualan. seller. Iya, suka jualan. Nah, kalau seller yang ada di forum rata-rata kan trusted, Om. Terpercaya. Kalau nggak terpercaya pasti udah di-kick dari forum dari grup itu. Iya. Jadi saran gue sih kalau lu pakai Motuba apapun itu, lu gabunglah ke forum. Di yang paling mudah sih di Facebook ya, yang paling banyak ya. Iya, benar-benar. Nanti bisa sharing-sharing sama mereka kalau masalah cari spare part. Iya. Mau lu cari yang baru, lu mau nyari yang second copotan, lu mau cari yang lokal, yang KW atau apapun itu kan bisa di-sharing sesama pengguna. Kalau sesama pengguna kan anggap ada 100 orang kan dengan 100 pengalaman yang berbeda, Om. Betul. Iya kan? Gue selalu nyaranin kalau ada konsumen yang datang ke sini juga, gue bilang lu ikut aja forum kan, ikut forum kan nggak harus lu kopdar, nggak harus lu ikut nongkrong, nggak gitu juga. Iya, benar. Yang penting untuk sharing permasalahan-permasalahan mobil satu merek. Oke. Bukan mobil yang global gitu. Benar dia tuh. Emang benar kalau ikut apa forum bener, gue juga ikut sih Om, tapi nggak pernah kopdar. Iya. Gue juga ikut. Sekarang kan karena ada orang-orang juga kan yang usianya memang udah lanjut, yang udah nggak ada tenaga dan waktu untuk kopdar, nongkrong dan segala macam, tapi dia ada masalah. Gue sering perhatiin banyak forum di Facebook ya. Iya. Gue perhatiin banyak forum, kalau ada satu yang nanya pasti banyak yang jawab, Om. Banyak yang bantu. Oh iya, saya pernah punya pengalaman seperti ini. Oh, kalau ini yang gejalanya seperti ini, oh kerusakannya ini. Jadi kan itu bisa jadi satu modal juga untuk si pemilik itu untuk nentuin apa sih masalah di mobilnya. Betul. Nanti kalau misalnya udah ketahuan masalahnya apa, dia tinggal nanya, ini gue mau belinya di mana ya? Iya. Kalau ada seller pasti dia masuk tuh di situ tuh. Ini segini kan, gitu kan. Iya. Ya, pasti ada gitu. Nah, jadi gini Om, kalau misalnya Corona Absolute berarti worth it dipakai buat pemula pun juga nggak masalah, jangan cuman yang tadi bilang itu. Terus kalau pertanyaan selanjutnya dari gue gini Om, Corona Absolute ini kan tadi Om Kamal bilang dia lebih nyaman daripada Corolla. Iya. Yang gue rasain ya. Yang Om Kamal rasain dan gue juga rasain sih karena bokap pernah punya Om. Bokap pernah punya tahun 94, cuman bokap punyanya di tahun 2010 dan pada saat itu gue belum seorang mobilers, bukan seorang pemain mobil, jadi gue cuma pakai doang. Ketika ada rusak, ya rusak. Bokap yang ke bengkel, gue nggak tahu. Nah, gue rasa nyaman Om. Cuman kalau untuk urusan kaki-kakinya gimana Om? Mengingat kan kita pernah ada omongan Honda itu nyaman. Honda nyaman. Tapi ringkih di kaki-kaki. Nah, kalau untuk Corona Absolute berlaku nggak tuh Om? Nyaman pakai kaki ringkih? Enggak sih, enggak. Mungkin yang bikin dia nyaman itu bukan karena kaki-kakinya kompleks ya Om ya, karena kalau Corona itu kaki-kakinya nggak ribet kayak ada Honda. Kaki-kakinya tuh simpel aja seperti Corolla. Mungkin karena badannya besar dan dia barengin dengan penghitungan suspensi dan per yang cukup nyaman untuk mobil itu. Jadi dia memang empuk walaupun tidak seempuk Honda. Kalau kita bandingin sama Cielo mah capek lah Om ngebandingin mobil apapun dengan Accord sih. Wah udah deh, nggak ada lawan deh kalau Accord, kalau soal empuk ya. Nggak ada lawan deh. Soal nyaman Iya. Terus ini Om, kan kalau nggak salah gue pernah lihat juga tuh Om Kamal kan ada kan teman Om Kamal yang punya Corona nih Om ya, Absolute ya Om ya? Banyak di sini konsumen banyak. Berarti kan artinya kalau ada teman-teman yang mau punya Corona yang sekitar Jabodetabek kalau mau perawatan bisa. Gue di sini langganan gue ada yang pakai Absolute 16, ada yang pakai Absolute 2000 manual, Absolute 2000 Matic, ada banyak, lebih dari 10 lah. Lebih dari 10 berarti. Ya, banyak. Dari beberapa mobil yang Om pegang itu, yang Om sering temuin nih masalah di Corona, baik Absolute, baik yang Exalon, rata-rata suka masalahnya di kabel sih Om. Karena udah tua dan biasanya tuh kipas radiator udah udah jadi begitu kontak langsung nyala kipas, nggak otomatis lagi. Kadang si pemilik mobilnya juga karena worry takut overheat Om dilangsungin aja. Gue bilang resiko dilangsungin agak boros ya, nggak apa-apa ya silahkan. Mau dinormalin pun bisa. Gitu. Cuman ya harus sabar kalau misalnya memang jalurnya udah berantakan banget ya harus sabar. Kalau kabel sih. Intinya sih sebenarnya kalau Corona Absolute itu sistem pendinginan sih Om yang diperhatiin betul-betul tuh. Iya ya. Dalam artian radiator sama termostat sama kipas. Cuman itu aja yang perlu. Iya, makanya kalau gua lebih prefer kalau mobil-mobil tua dengan cc yang besar dengan cc besar aja gua kadang suka tambah kipas lagi. Jadi kipas misalnya bawaannya 2 di dalam gitu ya. Gue suka tambah 1 lagi tuh di depan. Maestro gue gitu Om. 2 nih di dalam nih. Gue tambah 1 lagi di depan. Tapi kipasnya masih otomatis.
Iya, iya. Enggak yang dilangsungin terus. Kalau dilangsungin terus kan si temperatur cenderung ngamplek di bawah kan. Benar, Ya kan Maestro kan udah garong bensinnya. Iya. Digituin nanti tambah aus dia. Kipas tetap otomatis, tapi gua tambah. Jadi gua ngejaga kalau misalnya gua lagi kena macet, ya ini mobil udah nggak muda lagi tahun 91 gitu kan. Nggak muda Om. Gua takut kena macet, ya namanya mobil udah tua, kita nggak tahu dalamnya gimana. Jadi gue lebih prefer tambah kipas satu lagi, tapi tetap dengan posisi pasti pakai otomatis. Jadi kalau misalnya suhu mesinnya udah cukup dingin, kipas mati. AC dinginnya udah mencapai suhunya, dia putus, kompresor lepas. Iya. Kipas mati. Jadi tetap kipas nyala mati, nggak dilangsung gitu. Emang kebanyakan itu udah bermasalah Om ya, karena iya. Oke, terus kalau mungkin ada teman-teman yang tertarik pengen beli Corona Exalon ataupun Absolut Om. Kiat pertamanya Om yang diperhatiin selain bodi keropos gitu ya, dari sisi kaki mesin-mesin, kabel-kabel tuh yang paling utama diperhatiin apa Om? Begitu start mobil, posisi udah beres panas, udah mulai panas mesin, nyalain AC, RPM gak boleh drop. Itu ya. Itu berlaku semua mobil nggak Om? Sebenarnya sih berlaku di semua Motuba. Semua Motuba. Lebih dikhususkannya ke Honda dan Toyota. Karena kan kalau Suzuki sama Daihatsu kan Motuba yang 90-annya kan rata-rata karburator kan. Iya. Masih karburator mereka ya. Gua nggak terlalu fokus ke situ. Tapi kalau udah mulai masuk ke Baleno, nah udah mulai juga tuh. Nyala AC nggak boleh drop. Nggak boleh drop. Ya, karena itu pasti nanti masalahnya tuh kalau nggak di idle up-nya, di ISC-nya, atau di jalur kabelnya, atau di ECU-nya takutnya. Ngerti nggak Om? Iya. Kan ngedrop itu kadang orang, ini mah idle up-nya doang. Iya kalau idle up-nya. Nah kalau ECU-nya yang kena. Iya. Nah, itu tua lagi. Iya, kalau orangnya ngerti bisa tahulah sampai ke sana-sana kan enak. Iya, benar. Termasuk Maestro gua aja pertama gua dapet gitu Om. Gua servis ECU-nya. Iya ya. Baru sembuh, baru normal idle-nya gitu. Karena itu tua. Om, kalau misalnya kita bicara Corona Om, berarti Exalon sampai Absolut nih kan injeksi Om ya. Kalau yang kita bahas di konten sebelumnya mobil 20 juta kan Om saranin Corona GL tuh. Ya. Itu ECU nggak apa injeksi? Enggak, karbu ya, masih karbu. Masih karbu. Berarti aman ya? Aman. Kalau karbu mah kan ya bukan ngegampangin karbu, tapi idle up-nya kan harganya masih murah Om. Iya, gitu kan dia jalur kelistrikannya nggak ribet. Anggap jalur aslinya rusak, kita tinggal bikin jalur baru gampang. Iya, benar-benar. Bikin jalur baru gampang, bisa lah gitu. Vakumnya rusak, kita tinggal cari vakumnya, pasang lagi vakum yang baru. Iya, benar. Normal lagi gitu. Tapi kalau sistem injection kan berbeda Om, dia agak sedikit ada ini itunya lah gitu. Kalau misalnya kebetulan bengkelnya bisa nanganin sih ya nggak masalah gitu. Kadang aja gua aja di sini ya puyeng juga Om. Itu dia. Puyeng juga gitu. Berarti kesimpulannya kalau untuk Corona Om, untuk pemula nih Om ya, kita saranin cuman mungkin ya cari sebisa mungkin yang kabelnya. Jadi kalau kayak yang gue bilang waktu itu, kalau misalnya lu udah tertarik dengan Corona nih, jangan lihat satu unit, kecuali lu baru lihat satu unit itu memang bagus banget ya lu langsung beli gak apa-apa. Tapi kalau lu masih agak ragu-ragu ya lu cek lagi unit berikutnya, minimal 3-4 unit untuk compare. Iya. Ini plus minus mana yang terbaik dari yang terbaik gitu Om. Karena kalau kita bicara Motuba, gak usah bicara Motuba, namanya mobil second mau 2015 apa aja minus pasti ada. Cuman tinggal kan minusnya itu diminimalisir. Berpengaruh besar atau enggak. Terus kalau yang Corona Absolut, yang Corona Exalon yang 2000 cc itu kan seingat gua kan digital dia ya speedometernya. Nah, kadang tuh suka bermasalah juga digitalnya Om. Itu semua varian tuh. Kalau yang 16 masih jarum. Masih analog ya? Iya, kalau yang 2000 dia udah digital kayak Cressida. Nah, itu mesti diperhatiin tuh. Kecuali memang udah make sure nemu tukang servis speedometer yang ngerti dengan speedometer mobil itu bisa diservis, bisa segala macam sih nggak masalah. Kalau nggak kan berarti otomatis lo harus ganti speedometer. Kalau misalnya masalahnya dari si speedometernya, karena kan digital otomatis berurusannya dengan kabel, fleksibel dan segala macam. Mobil posisi sering kejemur, ya jebol lah digitalnya. Kabel pasti pada melinting semua. Berarti cara parkir mobil juga ngaruh banget. Jangan di tempat terbuka, apalagi kondisi lagi panas begini Om. Betul. Lu kayak misalnya kita bicara 5 tahun ke belakang deh, chipnya belum Android, masih double din TV biasa. Kalau mobil itu sering diparkir di tempat panas, si LCD-nya kan pasti ngeblank lama-lama. Benar. Iya kan? Nah, itu karena terlalu kepanasan Om. Terlalu panas. Jadi si komponen yang di dalamnya kalah. Benar.
Iya kan? Iya sih. Karena kan kalau apapun yang berbentuk digital itu, setahu gua ya dalamnya ada liquid, Om. Oh, Yang menunjukkan digital itu kan pakai liquid. iya. Ya kan kalau kayak screen aja kan ada liquidnya. Iya benar. Paling lebih ke kayak gitu-gitu aja sih kalau teknisnya. Tapi kalau dia buat apa namanya perawatannya ya Sama aja, kalau perawatan sih sama aja. berarti ya teman-teman, kalau misalnya mungkin ada yang mempertanyakan bengkel Kafka bisa nggak melihara absolut, bisa. Insya Allah bisa. Terus agak apa nyerem apa namanya keluar jalur dikit nih Om, sama Toyota. Kebetulan gue baru ingat Om, kemarin di grup di konten kemarin ini ada yang nanya di bengkel Kafka bisa nggak perawatan Etios Falco. Oh, perasaan udah nge-DM deh ke gua itu. Oh udah nge-DM ya? Ayo, Bisa kok, bisa. Bisa ya? Bisa. Berarti ya Sama aja sih mesinnya, sistem kerjanya sama aja. dia sama apa sih Om? Etios Gak ada Falco? yang sama, sendiri. Oh dia sendiri ya, jenis mesin tersendiri yang jenis sendiri ya? Sendiri. Kelasnya Om? Kalau nggak salah 1.400 mesinnya. 1.400 Sendirian makanya kan gue bilang juga. Mau kelasnya mau disamain sama apa? Iya. Sirian 13, Iya nggak ketemu. Yaris 15. 15. Dia 15, jadi dia sendiri. Mau ketemu Mirage juga nggak ketemu ya, Mitsubishi. Makanya kan kalau pakar otomotif bilangnya itu mobil gagal. Gagal, makanya kan produksinya cuma sebentar kan. Padahal irit banget loh itu. Iya. Ini jadi nyimpang ya. Jadi Irit banget, ngejelasin singkat. Irit banget dan sayangnya kenapa Toyota nggak ngeluarin varian Matic? Kalau ngeluarin varian Matic pasti laku banget itu mobil. Wah boleh nih nanti kita bikin next konten ada bahas Etios Falco, asik juga kan Om ya? Soalnya sebenarnya gue juga bukan spesialis Motuba juga sih Om. Malah kalau misalnya dihitung persentasi yang gue kerjain di bengkel ini sama antara Motuba sama mobil muda, banyaknya mobil muda sebenarnya Om. Benar-benar. Sebenarnya ya. Cuman karena kecintaan gue sama Motuba aja, jadi gue masih mau megang Motuba. Dan memang kita pengen istilahnya ngerubah stigma teman-teman yang menganggap Motuba itu bakalan nyusahin, ngerepotin, nggak sepenuhnya seperti itu, gitu kan. Gitu. Oke, jadi teman-teman, gue rasa untuk pembahasan Corona Exalon dan Corona Twin Cam, Corona Absolute sampai sini aja ya. Tadi pokoknya intinya Om Kamal bilang tidak masalah untuk dirawat, yang penting lo memang lebih harus siap aja untuk ya bensin yang lebih boros gitu kan, dan apa namanya spare partnya yang agak sedikit lebih mahal gitu. Dan kalau untuk perawatan teman-teman yang di sekitaran Jabodetabek, kalau mau ke bengkel Kafka bisa banget ya di sini untuk perawatannya gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin gue belum bahas dan Om Kamal nggak bahas belum kebahas juga gitu, mungkin kita miss. Kita kadang-kadang kan ya suka nggak kepikiran Om ya, mungkin ada teman-teman kok ininya nggak dibahas ya. Langsung DM ke Om Kamal, silakan. Gue udah lampirkan nomor Om Kamal di awal video, di tengah video, di akhir video gue lampirkan lagi. Silakan ditanya. Pokoknya WA aja, jangan telepon. Gue ingetin lagi teman-teman, jangan telepon karena di sini kondisinya emang riwah. Kalau lagi riwah banget, dan pasti dibales Om ya. Insya Allah pasti dibales lah. Om Kamal nggak pernah gue nge-WA aja, kayaknya rasanya belum pernah dicuekin nggak dibales, nggak pernah. Masalah kecil aja pasti dibales sama Om Kamal gitu. Jadi di WA aja kira-kira apa yang mau ditanyakan, dan kalau ada ngerasa teman-teman mau butuh jawaban cepat, saran gue ya boleh sih di kolom komentar juga nggak apa-apa. Cuman kalau di kolom komentar menyesuaikan ya untuk pertanyaannya. Karena gue nggak tiap hari kesini gitu kan. Gue nggak tiap hari kesini, mungkin nanti akan ada di konten-konten berikutnya. Tapi kalau teman-teman butuh jawaban cepat, langsung aja WA ke Om Kamal. Oke teman-teman, jadi pembahasan Corona Absolute sekian dulu sampai di sini. Corona Absolute dan Corona Exalon. Tadi sedikit juga ngebahas Etios Falco, dan ini gue pikir menarik. Nextnya kita akan bahas Etios Falco. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten berikutnya. Gue dan Om Kamal undur diri dari konten Corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Om. Sama-sama Om.